Shalom semuanya. Teman-teman, gimana 2 hari ini? Seru? Ya, capek? Ya. Oke, perkenalkan sebentar saja, namaku Riko Karangetang. Ya, saat ini Tuhan percayakan mengembalakan di salah satu gereja di Jakarta Selatan. Nama gerejanya Muda. Singkatan menjadi utuh dan asli. Instagramnya Muda untuk Indonesia. Silakan di follow. Dan mungkin beberapa teman-teman tadi aku sempat ngobrol sama Iren tadi, aku nggak salah ya. Kurang tahu muda itu apa. Jadi kalau teman-teman mungkin kurang tahu muda, tapi aku rasa teman-teman familiar dengan almarhum Pastor Raditya Olwan. Ya itulah. Jadi aku sama beliau dipercayakan Tuhan juga dengan Pastor Vero waktu itu mengembalakan muda, gereja yang memang mayoritas anak-anak muda. Ya 99,9% mungkin ya anak muda semua gerejanya. Dan juga aku hari ini juga nggak sendirian, ada para pemimpin juga di gereja kami yang ikut hadir bareng aku juga, karena pasti kita juga lanjut ke Bandung ya. Ya hari ini ada Ino boleh berdiri sebentar untuk perkenalkan diri. Ini Ino, buat Ino. Ada Arta, ya nama panjangnya Arta Gading ya. Ada Tia, dan juga ada Tabita. Oke, kita senang sekali sudah disambut, bukan disambit ya di tempat ini ya. Kita sudah disambut di tempat ini dan kita ingin berbagi isi hatinya Tuhan, cerita Tuhan. Bagaimana Tuhan memulihkan kita semua tentunya. Apalagi kalau hari ini teman-teman kita akan belajar tentang yang namanya bertumbuh di dalam komunitas. Di video yang aku sempat kasih juga ke teman-teman bahwa percuma tampak glowing ya, tapi hidup kita nggak growing. Ya percuma kulit kita glowing ya, kita facial, kita apa lagi tuh? Perawat apa? Ya itulah medicure atau apa itulah banyaklah perawatan-perawatan yang kita suka kita lakukan dan tampak luarnya glowing. Tapi kehidupan kita dalam Tuhan gak sekedar tampak glowing, tapi kita itu semua growing. Apalagi saat ini orang tuh fokus sama hal yang eksternal. Instagramnya, kelihatannya Instagram youth-nya glowing. Dia followernya banyak misalnya ya, up to date. Ya lu punya uang ya, lu punya kuasa. Ada lagi gitu-gitulah TikToknya ya. Up to date lah. Tampaknya glowing, followernya banyak, besar followernya, tenar mungkin orang di dalamnya. Tapi kalau hidupnya nggak benar, sia-sia nggak sih? Ya karena sejatinya tolak ukurnya bukan faktor eksternal. Itu penting untuk kita menjangkau generasi muda. Tapi jangan sampai kita terjebak di sana. Kita fokus sama hal yang sifatnya luar, sifatnya ekspresi, tapi kita lupa sama yang esensi. Ya menjangkau anak muda ini jadi salah satu struggle saat ini. Apalagi after pandemi 2 tahun, semua gereja berbenah. Ya bahkan kita mulai belajar gimana caranya terhubung dengan generasi saat ini. Sekarang udah masuk generasi beta loh. Ya dulu generasi Z, saya di generasi X. Ya kelahiran tahun 80-an. Ya ada di generasi Z, ada generasi Alpha. Generasi Alpha mereka itu bangun pagi belum bisa baca, belum bisa nulis, tapi entah kenapa usia mungkin masih 4 tahun, 3 tahun, tapi udah bisa operasi YouTube. Ya entah kenapa mereka bisa ketik tuh Atta Halilintar. Gue nggak tahu gimana caranya. Mereka bisa skip iklan, mereka bisa scroll ke atas, scroll ke bawah. Ada aja. Ya, mereka sangat cepat dengan yang namanya teknologi. Dan gereja harus berbenah. Karena kalau gereja nggak berubah, ya kita akan kehilangan generasi. Tapi mirisnya juga terkadang yang sifatnya esensi kita abaikan. Segala sesuatu yang sifatnya ekspresi, ya atau sifatnya adaptasi kita kerjakan. Kita up to date dengan sosial media, tapi yang esensinya kita tinggalkan, nah itu berbahaya juga. Tapi ada beberapa tempat juga fokus sama esensinya, di mana semua harus sesuai firman. Tapi kadang mereka enggan untuk berbenah diri, untuk melihat kebutuhan generasi saat ini. Ya, kalau aku bisa sebut gini, generasi saat ini adalah generasi yang homesick generation. Homesick ya, tahu kan homesick itu terdiri dari 2 kata ya, home rumah, sick sakit, jadi rumah sakit. Homesick itu teman-teman kangen rumah. Ya, pernah gak sih teman-teman ke Bali atau keluar kota, entah kenapa kayak gue kangen nih, pengen pulang ke rumah, gue homesick, kelamaan nih gue di luar negeri, kelamaan nih gue di luar daerah, homesick. Kita kangen rumah. Dan generasi saat ini, generasi yang demikian. Generasi yang merindukan rumah. Kenapa? Karena terkadang di dalam rumahnya mereka gak merasakan rumah. Semuanya udah sibuk dengan handphone masing-masing, orang tuanya mungkin. Makanya terkadang kita memerlukan rumah di luar rumah, tanda kutip. Bukan untuk lari dari rumah ya, bukan. Untuk kita bisa mengalami yang namanya rumah,
Dan rumah nggak bicara tentang gedung, rumah bicara tentang atmosfer. Ya, kita perlu rumah di luar rumah supaya kita bisa merasakan rumah, belajar jadi rumah, dan kembali ke rumah. Makanya peran komunitas sangat penting untuk menjangkau generasi di luar sana yang sedang berteriak menantikan yang namanya rumah. Aku agak sedih ketika generasi saat ini bilang strawberry, generasi strawberry. Kenapa dikatakan generasi strawberry? Gampang apa? Dipencet, benyek. Katanya gitu. Tapi justru generasi strawberry ini adalah generasi yang merindukan lawatan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan juga katakan apa? Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya. Orang yang remuk jiwanya. Jadi ini panggilan buat kita bersama. Teman-teman di sesi 1 sudah belajar tentang identitas menjadi murid. Di sesi 2 kalau nggak salah tentang radikal, murid yang radikal. Ya, dan hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa bertumbuh dalam komunitas. Teman-teman siap? Ini buat kita semua ya, aku berharap semua para pembicara juga yang sudah ngisi juga, kita mau belajar sama-sama termasuk aku. Karena firman Tuhan itu indahnya di situ. Nggak berlaku untuk yang mendengar. Saya yang berbicara pun melakukan sesuatu. Ya karena di sini bukan jadi tolak ukur ya nggak sih? Ya status, gelar, sudah sarjana atau apapun itu nggak jadi ukuran. Ya udah punya gelar, proses belum kelar ya nggak sih? Kita berkumpul di sini adalah orang-orang yang broken sama-sama, yang membutuhkan kebaikan Tuhan. Kita orang-orang yang sudah hancur karena dunia yang terlalu rusak dan kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Dan kalau dunia sudah hancurkan kita, nggak ada yang terlalu rusak yang nggak bisa Tuhan pulihkan. Makanya hari ini kita semua yang lagi berobat jalan ini mau disembuhkan oleh Tuhan. Tapi yang jadi permasalahan di sini, sadar nggak kita sakit? Karena gimana kita mau disembuhkan kalau kita nggak sadar kita sakit? Kak, gua nggak sakit, kak, gua aman, kok gua sehat. Bagaimana dunia bekerja, dunia yang rusak karena ketidaktatan Adam dan Hawa membuat mereka melukai kita. Dan berbahayanya hanya sebagai anak-anak Tuhan, kita suka ignore kalau ada masalah dalam kehidupan kita. Makanya ada satu kisah yang sangat menarik waktu Yesus berjumpa dengan satu orang yang 30 tahun lebih dia lumpuh di kolam Bethesda. Di mana orang kalau ke kolam Bethesda itu pasti membutuhkan namanya apa? Kesembuhan. Mereka menantikan namanya kesembuhan, tapi entah kenapa waktu Yesus datang berjumpa dengan orang itu, Yesus katakan apa? Maukah engkau sembuh? Teman-teman kalau jadi orang itu teman-teman mau jawab apa? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Ya iyalah mau sembuh. Kenapa? Dia datang ke sana ingin mengalami namanya kesembuhan, ingin mengalami namanya mujizat. Tapi kenapa Yesus perlu tanya? Supaya dia sadar kesembuhan yang sejati datangnya dari pribadi Yesus. Sama juga dengan kehidupan kita. Capek menggunakan kata healing yang berujung hilang. Kak, gue mau ke Bali ngapain? Mau healing. Healing, hilang kali. Healing kagak, pay letter bertambah. Ya, Indodana apalagi tuh. Sobi banyak lah ya. Cicilan bertambah. Kenapa kita pikir dunia bisa menyembuhkan kita? No. Ciptaan tidak akan pernah bisa sembuhkan kita. Hanya pencipta yang bisa memulihkan ciptanya. Teman-teman baru habis putus cinta, biasanya kan suka gitu kan, gue mau cari pacar baru lah. Aduh, Bumble. Angkat tuh Bumble tuh. Barbel, ya thank you ya. Sudah bapak-bapak di depan Anda ini ya. Ya download aplikasinya. Kenapa kamu download ini? Iya supaya aku bisa sembuh luka aku. Ya nggak sih, kita pikir luka yang lama bisa disembuhkan oleh pacar yang baru. Aduh gemoy. Enggak. Kita pikir orang yang baru bisa menyembuhkan luka dari orang yang lama. Nggak bisa. Atau ada orang sering ngomong kayak gini. Enggak apa-apa. Waktu menyembuhkan. Salah besar. Waktu nggak menyembuhkan, waktu hanya menyembunyikan. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Makanya hari ini semua panitia, semua pembicara, termasuk saya, hari kita datang sama Tuhan. Yang sadar benar, kita semua ingin disembuhkan oleh Tuhan. Ada satu hal yang menarik, waktu Adam dan Hawa bicara ke dalam dosa. Mereka bersembunyi. Dan Tuhan mengeluarkan statement, tanda kutip, agak aneh.
Kenapa? Tuhan membuatkan statement kayak gini. Adam dan Hawa, engkau di mana? Di manakah engkau? Kenapa agak aneh, agak unik? Karena Tuhan kan maha tahu. Kita tahu sifatnya Tuhan, dia omnipresence, dia itu maha hadir. Dia itu omniscience, dia itu maha tahu. Dia juga omnipotent, maha kuasa. Tapi kok di momen itu waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, seakan-akan Tuhan kok nggak tahu. Tuhan tanya, di manakah engkau? Apakah beneran Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu. Tapi terkadang sama kayak kita ya, kita sendiri yang nggak mau tahu kita ada di mana. Ignore mulu. Gak sadar pertobatan itu setiap hari. Kita kejarnya di sini tujuannya, pelayanan. Pelayanan adalah ekspresi cinta kita kepada Tuhan, bukan tujuan akhir kita dalam Tuhan. Tujuan akhir kita apa? Serupa seperti Kristus. Dan saya sangat senang, kakak sangat senang, aku sangat senang di tempat ini. Karena si 1-2 bahas tentang murid. Karena untuk menjadi seperti Kristus, proses untuk sampai ke sana adalah melalui pemuridan. Gak bisa enggak. Apalagi anak-anak muda saat ini maunya cuma dikasih, tapi nggak mau dibenahi. Di gereja ditanya, siapa yang mau diberkati? Angkat tangan. Tapi ketika ditanya, siapa yang mau dibenahi? Bentar dulu kak. Kita nggak suka. Padahal untuk menjadi seperti Kristus, kita perlu melewati proses dibenahi. Tuhan akan pindahkan kita dari zona nyaman kepada zona iman. Amin. Saya belum masuk ke slide. Teman-teman siap belajar hari ini? Murid-murid Kristus siap belajar? Nah, mari kita lihat gambar di depan sini. Nah, di sini ada boarding pass, teman-teman. Ya, ini sangat familiar buat teman-teman yang pernah berpergian menggunakan pesawat telepon. Enggak, pesawat terbang ya. Ya. Teman-teman ketika masuk ke counter untuk check-in, biasanya teman-teman akan diberikan apa? Boarding pass. Di boarding pass ini teman-teman akan melihat beberapa keterangan. Ada keterangan nama kalian, ya Riko Karangeta. Ya tujuannya ke Surabaya misalnya dari Jakarta. Ya boardingnya itu misalnya jam 4 sore. Ya kemudian di situ akan ditulis, di situ ada keterangan juga yang menunjukkan saya harus menunggu di ruang tunggu yang mana. Misalnya saya harus menunggu di ruang tunggu 2. Ya, dan apa yang terjadi? Ya, ketika teman-teman sudah melihat boarding pass ini dan teman-teman sudah melihat bahwa di atas ya signboardnya di atas itu ada tanda bahwa teman-teman harusnya pergi ke gate kedua. Kalau di situ tulisannya teman-teman harus nunggu di gate kedua. Tapi gimana kalau misalnya teman-teman salah gate, salah ruang tunggu? Gimana? Bisa sampai ke tujuan nggak? Tentu nggak. Ya teman-teman udah lihat bahwa oh ya saya ini harus tunggu di ruang tunggu 2, tapi teman-teman malah menunggu di ruang tunggu 1. Ya, harusnya teman-teman menunggu di ruang tunggu 2, teman-teman malah menunggu di ruang tunggu 1. Mau sampai kapanpun teman-teman kalau tujuannya ke Surabaya, teman-teman gak akan pernah bisa sampai ke Surabaya. Kenapa? Salah ruang tunggu. Nunggunya di ruang tunggu yang salah. Ya, harusnya nunggunya di sini. Tapi karena kita nggak dengar, kita nggak taat, kita gak akan pernah sampai ke tujuan kehidupan kita. Sama juga gak sih dengan kehidupan kita dengan Tuhan? Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9 katakan, sekalipun banyak orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena dia tidak menginginkan kita binasa, melainkan berbalik dan bertobat. Tuhan sudah letakkan kepada kita semua tujuan dalam kehidupan kita. Tapi seringnya kitanya gak taat sama Tuhan. Dan ketika kita gak taat sama Tuhan, kita omelin Tuhan. Kita salahin Tuhan. Mana janji manismu? Ya, katanya sayang Tuhan. Tapi kenapa aku nggak mengalami janjinya Tuhan? Salah. Bukan suara yang salah mungkin. Kita yang nggak taat sama Tuhan. Contoh yang paling real kalau teman-teman perhatikan kalau teman-teman menggunakan aplikasi Maps. Ada Google Maps atau Waze. Di sini ada tim Google Maps. Waze. Dikit yang lain. Tanya orang ya, gak apa-apa, zaman dulu gitu. Malu bertanya, sesat di jalan. Kalau zaman sekarang, banyak nanya. Gak ada kuota berarti. Gak ada kuota. Ya, tapi zaman dulu tuh nanya orang. Sekarang tuh ada aplikasi. Google Maps sama Waze. Penggunanya kan teman-teman paham kan ya? Teman-teman tentukan tujuannya kalian dulu.
Kemudian nanti aplikasi itu akan arahkan kalian belok kanan, belok kiri, putar balik. Dan dari aplikasi itu teman-teman bisa mengetahui estimasi teman-teman sampai ke tujuannya itu berapa lama. Dan apa yang terjadi ketika teman-teman tidak mengikuti arahan dari aplikasi itu? Nyasar, tersesat, makin jauh, apalagi? Makin lama. Apa? Hilang. Ya, kok nyasar ke rumah mantan itu agak unik ya. Kok aku nyasar di rumah mantan tuh? Udah, bro mantan jangan di-maintain. Ya, jadi misalnya nyasar. Ya, nyasar, tersesat. Satu hal lagi. Ketika teman-teman tidak mendengarkan instruksi dari aplikasi itu adalah teman-teman waktunya lebih lama. Yang harusnya misalnya 10 menit jadi 20 menit. Jadi 30 menit. Jadi 40 menit. Jadi 1 jam, bahkan lebih lama lagi. Sama juga dengan kehidupan kita. Waktu Tuhan itu selalu tepat, meskipun gak terlalu cepat. Dan tepatnya waktu Tuhan terkadang menunggu kita siap. Kita aja sering lari kok. Kasihi, gak mau Tuhan, apaan sih? Mama dong harus minta maaf dulu, papa dong harus minta maaf. Ampuni, malas lah, mantanku yang sakiti aku kok. Dia lukai aku, ngapain aku yang harus ampuni dia? Dan ketika kita gak ngalami sesuatu, kita salahkan Tuhan. Kita komplainnya sama Tuhan. Oleh itu aku bilang, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya sekalipun banyak orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu dan Dia menginginkan kita berbalik dan bertobat. Jadi kalau selama ini kita ada di ruang tunggu yang salah, ini waktunya kita semua berbalik dan bertobat. Bertobat itu punya definisi 2. Saya berharap di tempat ini semuanya bertobat. Tapi bertobat yang benar. Bertobat itu punya pengertian. Yang pertama, metamelomai. Apa itu metamelomai dalam bahasa Yunaninya? Artinya adalah rasa nyesal. Aku telah berdosa Tuhan, aku telah berbuat salah. Aku minta melomai. Pertobatan bukan sekedar metamelomai, tapi harus disertai juga dengan apa? Metanoia. Berubah cara berpikir. Kalau cuma sekedar nyesel, cuma sekedar metamelomai, dalam Matius 27, Yudas Iskariot, dia metamelomai. Dia nyesal telah menjual Yesus. Aku menyesal telah menjual Yesus. Dia metamelomai. Tapi berujung kehidupannya seperti apa? Dia bunuh diri. Kenapa? Tidak disertai dengan perubahan cara berpikir. Makanya hari ini kita mau sama-sama. Kita harus nyesal, kita harus sadar kesalahan kita, dosa kita. Tapi harus disertai perubahan cara berpikir. Dan pertobat itu setiap hari. Bukan monumen di masa lalu. Kita kan berpikir suka kayak gitu ya. Lu bertobat kapan? 10 tahun lalu kak. Nah sekarang gak bertobat. Kalau 3:10 katakan dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk mencapai gambar kalibnya. Pertobatan berlaku buat kita semua. Maka kalau kita sadar itu kita gak bermegah karena sudah gue udah STH nih, udah MTH nih, udah pendeta nih, udah kakak rohani nih, udah pelayan. Kita gak bermegah dengan itu. Kita gak bermegah karena kita sudah pelayanan. Kalau kita bermegah dengan hal itu, jangan heran banyak orang yang harusnya mempermuliakan Tuhan malah mempermalukan Tuhan. Yang harusnya jadi perpanjangan tangan Tuhan tapi jadi apa? Batu sandung. Yang harusnya jadi hamba-hamba Tuhan malah jadi hambatan Tuhan. Karena kita gak sadar kita ini bertobat tiap hari harus. Makanya bersyukur kalau dalam kehidupan kita ada keadaan-keadaan yang gak baik. Ya yang menggoncang kita. Tujuannya apa sih? Untuk menunjukkan kondisi hati kita. Jahat banget ternyata kita ya. Ya gak sih? Di jalanan Jakarta apalagi. Di motor. Ya saya ini pengendara motor di Jakarta. Wah luar biasa. Udah bukan luar biasa. Luar biasa macetnya, ngotot-ngototannya. Ya. Makanya di Jakarta ada berantem apa lu? Pernah berantem apa lu? Apa lu? Lu apa? Apa lu? Lu apa? Ya? Stop di situ. Ya, komplain ketika wah, kok gua disalib? Cukup Yesus yang disalib, gua yang disalib. Ya, ngotot-ngototan. Tapi kalau kita hari ini datang ke tempat ini, ikut retret selama 3 hari 2 malam ini, harusnya cari perubahan tuh. Yang dulunya biasa apa lu? Berubah. Woi,
God bless you. Ya. Setidaknya ada perubahan. Kenapa? Kita nyesel, kita salah, kita ini suka marah-marah, tapi kita mau berubah. Wait, God bless you. Harus terjadi perubahan cara berpikir. Ya, itu penting. Makanya hari ini teman-teman, antusiaslah untuk mendengar firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu menyinggung hati kita. Kenapa daging kita itu harus terluka karena mau dibentuk? Ya, ini orang depan saudara ini bukan orang yang sempurna, banyak kesalahannya. Setiap hari saya cuma nangis, setiap kali saya mau khotbah atau apapun itu saya lihat di kaca, ini orang ini banyak salahnya, banyak dosanya. Tapi toh Tuhan masih percayakan. Justru dalam kelemahanlah Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita semua. Ya, makanya lemesin aja saya. Kita mau bertobat bareng-bareng hari ini, amin. Soalnya kanan kirinya, yuk tobat bareng yuk. Amin. Nah, teman-teman perhatikan depan sekarang. Nah, ini ada 2 kursi yang tadi kakak coba, ini ya, aku coba tampilkan di depan. Nah, teman-teman coba mulai menganalisa. Kira-kira teman-teman saat ini ada di kursi mana? Ya puji Tuhan kalau teman-teman ada di kursi yang tepat. Ya kenapa? Karena begini. Aku coba gambarkan begini. Di ruang tunggu inilah kita diproses oleh Tuhan untuk menjadi apa? Serupa dengan Kristus. Di kursi ini. Dan juga di kursi inilah, di ruang tunggu inilah Tuhan akan proses kita supaya kita terus hidup dalam rencana Tuhan. Dan di kursi ini juga Tuhan akan proses kita apa? Untuk menghidupi panggilan Tuhan. Ya. Dan meskipun teman-teman sudah di sini, godaan untuk ke sana ada. Ada banget. Kita manusia yang punya rencana. Kita manusia yang suka beragenda, yang banyak keinginannya. Makanya ketika keinginan kita Tuhan gagalkan, kita suka marah. Tapi justru teman-teman harus belajar setia ketika Tuhan lagi taruh teman-teman di sini. Dan kalau teman-teman ada di tempat ini, teman-teman juga harus menyadari kalau teman-teman salah posisi. Segeralah pindah ke ruang tunggu yang tepat. Tapi dalam proses teman-teman sadar, teman-teman di ruang tunggu yang salah aja butuh ya namanya proses, butuh kesadaran. Dan untuk berdiri, itu butuh kesadaran juga. Butuh pertobatan juga. Bahkan untuk berbalik arah, butuh pertobatan juga. Bahkan untuk berjalan, butuh pertobatan terus. Untuk sampai pada akhirnya teman-teman di sini. Atau mungkin teman-teman ada di sini posisinya, lagi jalan di sini. Aku nggak tahu teman-teman di mana. Tapi gini, itu kenapa kita membutuhkan yang namanya pribadi Tuhan. Kita juga membutuhkan yang namanya firman Tuhan. Dan kita juga membutuhkan apa? Ini yang penting banget. Tuhan, firman Tuhan, kita mungkin sudah intim, sudah dekat dengan Tuhan, sudah baca firman. Tapi yang suka miss dalam kehidupan kita, pertumbuhan kita bersama dengan Tuhan adalah kita nggak mau hidup dalam keluarga Tuhan. Kita nggak suka dalam keluarga Tuhan. Kenapa? Malas kak, ribet ketemu orang, ya nggak sih? Aduh, dikit-dikit kepahitan. Ada sih tukang kepahitan? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada yang ngaku nggak. Ada tipe-tipe orang yang dikit-dikit kepahitan, pindah gereja, pindah yud. Dikit-dikit kepahitan, lu orang atau pare. Ya pare itu pahit. Kenapa dikit-dikit kepahitan? Ya ampun. Karena gini, kalau hati sudah salah, sudah bermasalah, yang benar pun akan terlihat salah. Makanya kita butuh keluarga Tuhan untuk apa? Menyadarkan kita salah. Kita lagi ada di ruang tunggu yang salah untuk ingatkan kita. Makanya dalam kitab Yudas 1 ayat 22 sampai 23 katakan ini, tunjukkanlah belas kasihanmu kepada mereka yang ragu-ragu dan bawa mereka, selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Kalau di situ, teman-teman, ya kali teman-teman ada orang kalian saya terus kali biarin ada di sini. Tadi kan ada videonya bagus banget, selfies. Kita mengatakan ini, pada hari-hari terakhir orang lebih mencintai dirinya. Padahal bukti kita mengalami Tuhan, kita nggak mungkin hidup untuk diri sendiri. Petrus dia pernah selfish, tapi dia berubah jadi selfless. Karena perjumpaan dengan Tuhan, dimurahkan oleh Yesus. Bahkan di akhir hidupnya dia mau disalibkan oleh Kaisar Nero. Dan dia nggak mau disalibkan seperti Yesus kayak gini.
putar balik, dia bilang, saya nggak mau salib seperti Yesus, saya harus dibawa kepalanya. Dia merasa nggak layak. Orang yang sangat selfish berubah jadi selfless. Harusnya kita pun demikian. Ya kita mau melihat teman kita kanan kiri, untuk kita bawa untuk, wah jangan lama-lama di sini, ayo ke sini, termasuk kita juga. Amin. Makanya dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 berkata begini, berdua lebih baik daripada seorang diri. Percayalah firman Tuhan ini bukan firman Tuhan buat orang yang jomblo. Jangan tersinggung. Bukan teman-teman. Ini bicara tentang pentingnya komunitas. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya, tapi why orang yang jatuh, kata why dipakai di sini. Kata yang jarang kita gunakan, paling kata baku bahasa Indonesia. Yang punya arti malang atau sengsara, artinya begini. Tetapi malang atau sengsaralah orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Kita nggak akan pernah bisa bertumbuh kalau kita mengisolasi diri kita sendiri. Amsal 18 ayat 1 katakan begini, orang yang menyendiri, mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Maka kita mau bertumbuh hari ini, kita membutuhkan satu dengan yang lain. Boleh lihat kanan kiri nggak? Dan bilang ke mereka, gue butuh lo. Kita saling membutuhkan, amin. Teman-teman lihat ini di depan ini. Ini orang-orang yang buat aku merasa aman. Mereka sering negor aku. Mereka bilang, kak, salah kak, udah. Kita saling membutuhkan. Ya, di dalam komunitas ada 4 nilai, cepat aja yang akan aku sampaikan hari ini. Yang pertama, harus ada yang namanya nilai penerimaan. Komunitas yang baik mengedepankan namanya penerimaan. Ya. Roma 15 ayat 1 sampai 2 katakan begini, kita yang kuat, katakan kita yang kuat, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan skip kata wajib di sini. Kalau kita cuek hidup untuk diri sendiri, bertobat, merasa kuat, merasa si paling, ya ada istilah si paling kan, si paling rohani nih, si paling quotes, si paling Alkitab atau apapun itu. Kalau lu kuat, lu merasa lu baca firman dekat sama Tuhan, wajib menanggung kelemahan orang yang apa? Tidak kuat. Oke, kita gak bermegah karena kita udah tahu banyak, enggak. Karena Tuhan tuntut banyak juga buat orang yang tahu banyak. Anyway. Dan jangan kita mencari apa? Kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus apa? Mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk apa? Membangunnya. Makanya perhatikan statement ini, sebelum orang bertumbuh dalam iman, mereka membutuhkan yang namanya penerimaan. Udah ketika mereka lagi datang ke gereja, terus waktu mereka pergi, ketika mereka datang lagi, enggak, jangan bilang, domba yang hilang, anak yang hilang. Jangan, please. Surga kau bersuka cita, kok kita berduka cita, aneh kan? Yang mau mati buat dia aja nggak komplain. Kita nggak mati buat dia, sibuk komplain, sibuk menghakimi. Amin. Ya, Galatia 6 ayat 1 katakan begini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, ya buat kesalahan dalam komunitas mungkin, dalam pelayanan, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Tadi ada kata wajib, sekarang ada kata harus. Dalam roh lemah, kalau bisa disampaikan dengan ramah, kenapa harus dengan marah? Yang marah-marah cukup di depan ini. Adikku dari tadi marah-marah. Ya. Dengan apa? Roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri juga, perhatikan baik. Supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Amin teman-teman. Jadi penerimaan dibutuhkan. Bahkan perhatikan seperti ini. Sebelum ada correction, pastikan sudah ada connection. Kita terkadang sibuk mengkoreksi. Gak belajar terkoneksi. Kalau istilahku gini, love bank-nya nggak ada sama orang itu, sibuk mengkoreksi orang itu, pergi dia, lalu sokap, komplain mulu ke gua. Anak-anak muda perhatikanlah, kalian udah paham hal ini, kalian udah tahu kebenarannya bahwa jangan bersinah, jangan melakukan ini, jangan berdosa, tahu semua. Tapi ada nggak sih kakak-kakak atau pendeta, gembala, mentor kalian yang hadir di dalam kegelisahan kalian? Kalau ada, bersyukur banget kalau ada mereka yang seperti itu.
Kalau cuma diomongin dong, kalian capek gak sih? Kita capek gak sih? Generasi muda capek. Kayak Yesus Tuhan kita. Dia bukan hanya sekedar ada di singgah sana, tapi dia juga ada di medan arena. Itu Tuhan kita. Kita kadang terlalu jauh, gapnya jauh. Kita di mimbar, jemaat di kursi. Jauh gap kita. Mereka butuh ada orang-orang yang mau hadir dalam kehidupan mereka. Sehingga waktu kita kasih koreksi dan kita sudah terkoneksi, mereka terinspirasi, bukan terintimidasi. Amin. Cukup yang depan ini yang marah-marah. Kalian harus ramah-ramah ya. Yang kedua, setelah penerimaan ada, berikan kehadiran. Welcome home. Ada kan kayak gitu? Slogan welcome home itu ada di gereja, rata-rata di youth apalagi. Welcome home, it's okay not to be okay. Welcome home. Yakin kamu jadi rumah buat dia yang datang ke gereja? Hadir enggak dalam kehidupannya? Ngechat dia pas kapan? Cuma pas hari Sabtu atau hari Minggu pas mau ke gereja. Bro, jangan lupa ibadah ya. Pernah nggak di hari-hari biasa teman-teman tanya, bro ada yang bisa gue doakan nggak? Gimana keluarga lu? Gimana kuliah lu? Gimana sekolah lu? Ada yang bisa kakak bantu nggak? Ini waktunya gereja kita semua berbenah. Bukan sekedar menantikan jiwa datang ke gereja, tapi kita keluar membawa gereja ke jiwa-jiwa. Bukan sekedar membuat orang mengalami Yesus, tapi membuat orang itu bukan datang kepada Yesus, tapi Yesus yang kita harus bawa kepada setiap orang. Generasi muda lagi butuh itu banget teman-teman. Makanya kita perlu berdampingan. Gerejaku nggak bisa menjangkau semua. Gak ada gereja yang sempurna. Kita perlu berdampingan. Stop saing-saingan. Ayo sayang-sayangan. Stop saling pukul. Ayo saling rangkul. Kita butuh satu dengan yang lain untuk menjaga generasi ini. Ya, yang pertama penerimaan dalam komunitas itu penting. Yang kedua kehadiran. Tanya kabar mereka, ada yang mendoakan enggak? 1 Tesalonika 2 ayat 8 katakan begini, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu. Perhatikan kalimat selanjutnya ini keren banget. Tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Bukan sekedar ngomong firman, ngomongin Injil, tapi juga apa? Bagi hidup. Tahu gak sih? Waktu kamu bagi hidup, kamu sebenarnya lebih hidup. Kenapa? Ada Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan kebaikan Tuhan. Termasuk orang yang menyakitimu. Orang yang paling menyakitimu sebenarnya adalah orang yang paling membutuhkan kasih Tuhan keluar melalui kehidupan. Melalui. Amin. Kenapa penting kehadiran? Karena penerimaan membuat orang merasa dicintai. Tapi kehadiran membuat orang merasa berarti. Gila. Gue di gereja mungkin diterima. Tapi ada 1-2 orang yang hadir buat aku merasa berarti banget loh. Yang ada di kursi-kursi ini nih. Gue masih punya kecanduan. Narkoba. Alkohol. Masturbasi. Pornografi. Tapi ada orang-orang yang bukan sekedar menerima aku, tapi mereka hadir buatku. Teman-teman, kalau ketemu orang itu priceless, sangat berharga orang-orang itu. Dan gak sibuk menghakimi kamu, gak sibuk menantikan kamu di sini. Tapi mereka hadir, kayak Yesus buat kehidupan kita. Dia terima kita apa adanya, tapi dia gak akan biarkan kita seadanya. Dia hadir di setiap kegelisahan kita, bahkan kelemahan kita. Amin, teman-teman. Yang ketiga, didikan, penerimaan. Kehadiran, ini juga penting, sangat penting bahkan, didikan. Makanya di sesi 1, kedua, teman-teman belajar tentang murid. Murid itu harus dididik. Kayak Tuhan kita ya, dia itu Bapak yang baik, juga Bapak yang mendidik. Ya dalam Mazmur 50 ayat 16-17 katakan gini, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman. Semuanya dengar, semua perhatikan. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku? Dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Kutip firman, bagi firman mungkin, sebut janjinya Tuhan, tapi dia membenci teguran. Dia mengesampingkan firman Tuhan.
Amin. Dalam komunitas, didikan harus ada. Kenapa? Karena penerimaan tanpa didikan namanya pembiaran. Tapi pasti kata dia bilang, love bank-nya ada. Jangan sibuk koreksi mulu hidupnya. Love bank kamu ada nggak buat dia? Sering terima dia nggak, hadir nggak buat dia? Ya, jangan heran waktu Yesus tegur keras Petrus, mereka bisa terima. Kenapa? Yesus hadir buat mereka. Dikatakan batu sandungan loh, habis dipuji batu karang. Dikatakan apa? Kamu batu sandungan, nyala kau iblis. Keras banget Yesus tegur si Petrus. Dalam bahasa Inggris apa? Get any Satan. Keras banget Yesus tegur Petrus. Tapi karena love bank-nya banyak, sering bareng-bareng, dia terima Petrus, dia hadir sama Petrus. Yesus tegur, Petrus terima. Ya, Ibrani 12 ayat 5-6 katakan ini, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kenapa? Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Siapa sini anak-anaknya Tuhan? Siap ditegur? Siap disesa? Iya dong. Kehormatan tahu nggak sih? Dididik oleh Tuhan. Kenapa? Di dalam didikan Tuhan ada kebaikan Tuhan. Kalau analoginya kayak gini, teman-teman tahu emas? Ada yang tahu emas? Suaminya Mbak? Enggak. Emas itu kalau pertama kali temukan itu bentuknya nggak indah. Iya bentuknya nggak indah. Ya kacau lah bentuknya. Tapi berharga nggak nilainya? Berharga. Tapi untuk menjadi cincin yang indah, gelang yang indah, kalung yang indah, dia melewati proses demi proses. Betul? Berharga sih, nilainya berharga, tapi bentuknya nggak indah. Sama juga dengan kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan membuat kita menjadi anak-anaknya Tuhan, dan kita semua diinginkan, dibanggakan, dan sangat berharga. Tapi untuk menjadi pribadi yang indah harus melewati proses. Makanya nikmati proses tanpa protes. Yang bikin kita lama itu bukan prosesnya, protesnya. Dan kenapa kita suka protes? Karena kita nggak ngerti. Ternyata ada kebaikan Tuhan di dalam didikan Tuhan. Bahkan terkadang kita perlu dibentur karena Tuhan mau bentuk. Termasuk dalam komunitas. Itu namanya gemoy. Gemoy banget itu teman-teman. Teman-teman harusnya kayak, aku bersyukur Tuhan. Kenapa? Tuhan lagi membentuk kita untuk apa? Menjadi serupa seperti Kristus. Ya, yang terakhir, penerimaan, kehadiran, didikan yang terakhir. Dalam komunitas harus belajar saling mempercayakan. Sama seperti Yesus katakan ini kepada murid-muridnya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ya, disuruh pergi. Kita suka bagian yang pertama gak sih, bagian A-nya? Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu, kata Tuhan. Bagian C-nya apa lagi? Supaya apa yang kamu minta dalam nama Bapa, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Suka banget kita bagian C. Tapi kita suka skip bagian B-nya. Padahal proses ini ya adalah proses yang sangat indah. Bahwa kita sadar kita dipilih oleh Tuhan dan kita belajar untuk pergi dan menghasilkan buah, berdampak, keinginan kita pasti berubah. Kenapa? Di dalam Tuhan, Tuhan bukan sekedar ingin memberikan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan ingin mengubah apa yang kita inginkan. Aku ulangi. Di dalam Tuhan, Tuhan bukan sekedar ingin memberikan apa yang kita inginkan, tapi Dia ingin mengubah apa yang kita inginkan. Dulu yang kita inginkan apa? Pasangan hidup kayak gimana? Artis Korea. Wah, kalau bukan artis Korea, gue gak mau nikah. Bodoh amat, artis Korea Tuhan. Mana Tuhan? Aku todong Tuhan. Ayo, artis Korea gak? Waktu dalam Tuhan pasti berubah permintaannya. Tuhan gak apa-apa. Dia gak artis Korea. Yang penting dia lebih cinta Tuhan daripada aku. Gemoy. Berubah apa yang dia inginkan. Kenapa? Perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan akan mengubah apa yang kita inginkan. Dulu fokusnya tentang apa? Tentang me dan me. Tentang saya dan saya. Perjumpaan dengan Tuhan pada akhirnya berubah. Keinginannya tentang Tuhan dan Tuhan. Makanya kalau kita ikuti ini, kita belajar pergi, berdampak, keluar, menghasilkan buah. Keinginan kita pasti berubah. Yang kita minta kepada Tuhan pasti berubah. Gak mungkin seenaknya.
dan untuk mengubah apa yang kita inginkan dan bahkan untuk berbuah. Mazmur 1 katakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, ada 3 ya. Berjalan dengan orang fasik, berdiri dengan jalan orang berdosa, duduk dengan kumpulan pencemooh. Komunitas gak sih? Komunitas. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah apa? Taurat Tuhan. Tuhan menginginkan kita gak dalam komunitas yang salah. Dan yang menentukan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sangit, yang menghasilkan buah pada musimnya. Jadi untuk kita berbuah kita butuh komunitas yang benar, bukan komunitas yang salah. Kayak tadi tuh, ya keren banget ya sebelum kita nyanyi worship, sebelum kita firman tadi, ya ada orang-orang yang mendatangi dia, yang udah mulai mengganggu dia, terus ada orang-orang yang lari, dia rampas. No, di luar sana banyak komunitas yang menerima kita apa adanya, yang buat kita nyaman, tapi belum tentu membuat kita aman. Cari pasangan hidup pun kayak gitu. Aku nyaman sama dia kan. Bodoh. Nyaman, bikin kamu aman gak? Bikin kamu bertemu dalam iman gak? Ya, amin teman-teman. Ya. Bahkan waktu teman-teman belajar untuk memberikan kepercayaan, teman-teman artinya memberikan ruang pada kesalahan dia. Ini gak sempurna. Teman-teman berikan dia kepercayaan untuk WL, main musik, singer, salah. Tapi namanya memberikan kepercayaan, kita harus beri ruang terhadap kesalahan. Karena tanpa kesalahan nggak ada pembelajaran. Kita maunya sempurna. Level Excel-nya harusnya kayak kita. Kayak Rico ini, dia punya level Excel-nya mungkin 9. Ada satu orang dalam kacamata Rico dia cuma 2, tapi 2-nya Rico itu 9-nya dia. Kebayang nggak sih kalau kita nggak selebrasi atau rayakan progresnya itu? Dia akan kembali lagi, adalah gue nggak dihargai. Jangan samakan level Excel-mu dengan orang lain. Rayakan perubahannya dan bawa dia pelan-pelan sampai pada tujuan dalam kehidupannya. Amin teman-teman. Aku akan tutup dengan kisah ini. Ya, teman-teman, ini ada salah satu anak yang kita layani di Bekasi. Waktu itu karena saking rohaninya, tinggalnya pun dulu di Bekasi. Kayak lagunya, aku di Bekasi. Thank you. Oke, thank you buat kerjasamanya ya. Teman-teman udah capek habis outbound tadi ya. Ini namanya Kelvin, jadi dancernya Agnes Mo. Dia bukan orang Kristen. Dia gay. Dia mengidap penyakit HIV/AIDS. Jadi dia ini waktu itu nginep di salah satu rumah anak komsel kami, komunitas kami di Bekasi dulu, Freedom namanya. Terus dia nginep di rumahnya Feby saat itu. Dan pacarnya 2 minggu yang lalu itu baru meninggal. Ya, karena AIDS juga. Jelas pacarnya juga cowok. Terus si Feby kasih tahu, kak, ini ada temanku nih kak. Dia lagi di lagi di rumahku. Kenapa? Dia penyakit HIV kak. Dia nggak kemana-mana kak. Dia takut, dia merasa dari dia. Keluarganya ninggalin dia, sahabatnya ninggalin dia. Nah waktu itu aku langsung ajak teman-teman komunitasku untuk sama-sama samperin si Kelvin. Ya, akhirnya kita ke sana. Kenapa? Karena kita tahu apa? Nggak ada yang terlalu hina untuk nggak bisa Tuhan jumpai. Ya, kita ini sama aja dengan siapapun, karena Tuhan kita yang baik, bukan kita yang baik. Ya, jadi akhirnya kita samperin dia. Kita masuk ke rumahnya Feby dan kita ketok kamarnya si Alvin, tempat dia nginep. Ketok, dia buka, dia kaget. Aku juga kaget. Ya, jadi kita sama-sama kaget saat itu. Jadi, saya kaget. Nah, yang jadi pertanyaan gini, kenapa dia kaget? Nah, dia kaget pertama kali karena dia lihat ini orang-orang baru mau datang. Ini anak-anak komunitas ini Freedom ini kok mau datang menghampiri dia, sedangkan keluarganya ninggalin dia. Keluarganya pergi dari dia, sahabat-sahabatnya pergi ketika dia tahu dia HIV. Tapi kok ada anak baru kok datang hampir dia kaget. Nah, itu dia kaget karena itu. Nah, kenapa aku kaget? Ya, kenapa aku kaget? Ayo. Nah, kenapa aku kaget? Karena untuk pertama kali seumur hidup aku lihat cowok pakai hot pants. Gali pendek banget bro. Jadi aku hampir aku tanya, bro beli di mana? Bagi link dong. Hampir aku tanya, enggak. Jadi, singkat cerita akhirnya kita masuk lah, kita ngobrol sama Kelvin.
Kita ngobrol banyak hal dengan dia dan akhirnya pas lagi ngobrol, kita bilang akhirnya ya, bro, nanti izinkan kita doakan lu ya. Ya, dan nanti kita doakan secara Kristen gak apa-apa? Aman Kak. Nanti kita izin juga kita mau peluk lu. Mau. Karena aku banyak beberapa teman-teman cowok dia request, itu juga. Kenapa jadi request ya? Jadi akhirnya singkat cerita kita datang, kita doakan dia, aku peluk dia, dan kita mulai doakan dia. Kita perintahkan setiap virus bakteri pergi. Singkat cerita teman-teman, sepulang dari itu 2 minggu kemudian dia cek di St. Carolus, rumah sakit St. Carolus. Nah ini orang yang jarang minum obat, yang sering minum obat aja nggak sembuh, tuh. Ya ini penyakit yang nggak ada obatnya, sama kayak cantiknya kamu nggak ada obatnya. Ya, kamu kok kayak penyakit HIV, kenapa cantiknya kamu dia nggak ada obatnya ya? Oke, jadi akhirnya dia cek, teman-teman 2 minggu kemudian dia cek dan dia telepon. Kariko, sorry kak, ke bawah. Kariko, bilang, kak, tahu nggak sih dokter kaget? Kenapa dokter kaget? Dia kirim hasil tesnya, dan ini hasil tesnya. Teman kalau Zoom, teman-teman nanti bisa lihat aja hasilnya sini. Ini virus HIV-nya tidak terdeteksi. Virus HIV-nya non reaktif. Tuhan sembuhkan dia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan akhirnya kita janjian. Ini pas hari yang sama. Ya, aku sama beberapa anak-anak komunitasku juga. Aku ajak ini di Bekasi, Sumarekon Mall Bekasi ya. Di Kopi TM. Kenapa sih jadi jelasin itu semua restorannya ya? Kita di Kopi TM di SMB. Di situ ini dia orangnya. Ini Gaby. Akhirnya dia cerita, kakak, tahu gak sih kak? Waktu kakak doakan aku mengalami 2 hal. Ini keren banget. Yang pertama, waktu kakak doakan aku melihat cahaya yang terang banget. Dan yang kedua kak, waktu kakak doakan aku melihat, aku merasakan ada yang usap-usap rambut. Itu padahal kaki aku yang kayak gini. Enggak. Maaf ya. Pertama dia melihat ada cahaya yang terang. Terus yang kedua, dia merasakan ada yang usap-usap rambutnya teman-teman. Dan bukan itu saja, itu yang tadi aku bilang. Dia mengalami kuasa Tuhan di situ. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa ada kuasa Tuhan terjadi? Teman-teman lihat di ayat ini Mazmur 123 sampai 3 kali ini. Nyanyian secara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini kalau teman-teman perhatikan, jarak antara gunung Hermon dan gunung Sion itu jauh. Ya, 400 km lebih. Ditempuh kalau zaman sekarang pakai tol, pakai mobil naik tol 7 jam lebih. Tapi sebenarnya itu penggambaran, ini benar-benar nggak real, sebenarnya ini kayak bahasa kiasan. Artinya gini, sesuatu yang mustahil bisa menjadi tidak mustahil ketika kita hidup rukun, diam bersama, hidup dalam kasih. Sesuatu yang kita pikir mustahil menjadi tidak mustahil lagi. Ada orang-orang yang mendengar kabar bahwa ada satu orang ini yang ditolak oleh dunia, yang udah mengalami fase titik dalam kehidupannya. Tapi ada orang-orang yang melihat bahwa enggak, Tuhan belum kasih titik, Tuhan masih kasih koma buat dia. Ada orang-orang yang dalam komunitas datang kepada dia, menghampiri dia, mendoakan dia, melepaskan cintanya Tuhan kepada dia. Kuasa Tuhan dinyatakan di sana yang buat dunia mustahil ternyata enggak mustahil. Itulah kuasa dari komunitas. Amin teman-teman. Bukan itu saja. Aku akan persilakan salah satu anak didik di gereja kami juga untuk bisa bersaksi. Aku akan tutup dengan ini. Untuk dia menceritakan bagaimana kehidupannya dia dulu dan kekuatan komunitas yang memindahkan dia, dirampas dari tempat yang salah ke ruang tunggu yang benar, dan bahkan di tempat ini pun dia tetap diikat, dijaga supaya kembali lagi ke sini. Aku undang Tabita. Tepuk buat Tabita. Halo, shalom. Aku senang sekali bisa berbicara di depan kalian pada malam hari ini. Dan jujur kalau awal-awal pertama Kariko suruh testimoni, itu aku merasa kayak, Kak, aku malu dengan ceritaku. Tapi waktu aku mau submit, mau untuk
oke, Kak, aku mau mencoba, dan ternyata aku lihat dampaknya. Cerita yang dulunya aku berpikir sebagai aib, tapi ternyata bisa menjadi kekuatan buat orang lain. Jadi kenalin, namaku Tabita Natalia, umurku 24 tahun, aku dari Manado, dan sekarang kebetulan lagi ada di Jakarta dan ikut pelayanan bareng Kariko. Aku akan singkat aja cerita tentang kehidupan masa lalu aku seperti apa dan sekarang seperti apa. Jadi aku lahir dari keluarga yang kalau kata anak-anak sekarang itu broken home. Mama papaku itu udah pisah semenjak dari aku belum setahun, dan aku belum pernah ketemu papa itu selama 14 tahun. Aku ikut mama, aku dibesarkan dengan keluarga tiri karena mamaku menikah lagi, dan di dalam keluarga itu aku mengalami hal-hal yang gak baik, yang gak enak. Aku mengalami pelecehan di situ dari beberapa anggota keluarga, dan aku sering melihat mereka bertengkar dan ujung-ujungnya menyalahkan aku, ujung-ujungnya menyalahkan kehadiran aku di situ. Dan di situ mulai aku merasa kalau diriku itu nggak diinginkan. Aku merasa aku di situ sebuah kesalahan, dan tanpa aku sadari ternyata itu udah menjadi luka yang sangat dalam di dalam hati aku. Jadi setiap kali mereka bertengkar itu aku sering dengar namaku dibawa-bawa oleh keluarga tiri aku, dan sampai akhirnya aku sudah mulai melukai diri aku sendiri. Aku membeli benda tajam, lalu mengiris-ngiris tangan aku. Aku udah mulai stres di situ, tapi di lain sisi aku juga nggak bisa keluar karena didikan di dalam keluarga itu yang emang even kerja kelompok sekolah aja aku nggak diizinkan untuk keluar. Jadi udah ketahan di dalam, terus udah yang memang nggak ada tempat untuk aku bisa mengeluarkan sakit hati aku. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu mereka udah lebih sering bertengkar. Akhirnya mamaku memutuskan untuk berpisah dengan papa tiriku, dan akhirnya kami memilih untuk tinggal cuma berdua di kosan. Dan di situ aku mulai menanyakan sosok papaku. Aku bertanya ke mama, dan akhirnya aku mencari. Setelah 14 tahun akhirnya aku ketemu, dan ternyata ekspektasiku melukaiku sendiri. Jadi waktu tinggal sama papa, aku berpikir kalau misalnya aku tinggal dengan orang tua kandung atau dengan papa kandung, aku tidak akan mengalami luka yang sama yang aku dapatkan di keluarga tiriku. Tapi ternyata apa yang dilakukan papaku itu hampir sama dengan apa yang mereka lakukan. Dan di momen itu aku merasa kayak udah sangat-sangat kepahitan dengan keluarga. Aku merasa kalau kata-kata orang, keluarga adalah tempat kita pulang, keluarga adalah tempat kita berlindung, di dalam keluarga kita aman, tapi ternyata aku malah hancur di dalam keluarga. Dan dengan semua luka itu, akhirnya aku terjun ke dalam pergaulan yang sangat-sangat bebas, seks bebas. Aku ditawarkan oleh teman-temanku yang katanya teman, tapi ujung-ujungnya menjerumuskan aku. Mereka menawarkan hal-hal yang katanya sih bisa mengatasi luka aku, katanya sih bisa menghilangkan sakit hati aku sama keluargaku. Dan karena aku berpikir mereka yang hadir waktu itu, teman-teman itu, akhirnya aku merasa di situ aku diterima kan. Aku merasa aku diterima. Aku merasa kalau apapun yang mereka katakan itu adalah sebuah kebenaran. Karena keluargaku nggak hadir, tapi mereka hadir. Sampai akhirnya aku setuju dengan apa yang mereka tawarkan. Aku setiap malam clubbing, aku setiap malam mabuk, ngerokok, aku bahkan tatoan. Dan sampai di momen aku ditawarkan narkoba sama mereka, dan aku mencoba itu. Dan emang awal-awal itu sangat-sangat membuat aku lupa dengan kesakitan aku yang aku alami di dalam rumah. Awal-awalnya itu membuat aku merasa kayak
oh iya ya, ternyata enak, ternyata have fun. Aku melupakan semua apa yang terjadi di dalam keluarga aku. Tapi dari narkoba itu, dari pergaulan aku itu malah ternyata menghancurkan kehidupan aku. Aku udah berapa kali overdosis. Bahkan waktu aku mabuk pun berapa kali akan kayak mau merenggut nyawaku karena udah berapa kali hampir kecelakaan. Sampai di momen aku merasa hidupku itu udah sangat-sangat rusak saat dunia udah mulai menjudge aku. Saat orang-orang datang, bahkan orang-orang terdekat mengatakan kayak, kamu itu udah gak punya masa depan. Lihat kondisimu saat ini, udah tatoan, udah mabuk-mabukan terus, perempuan macam apa. Kamu punya masa depan kayak apa lagi kalau hidupmu itu udah sehancur ini. Dan bahkan itu aku terima perkataan itu dari orang-orang terdekat aku. Dan di situ aku mulai menilai diri aku udah gak punya masa depan. Aku mengklaim diri aku itu seperti apa yang dunia katakan. Aku udah sebagai orang yang hina, aku udah gak punya masa depan. Hidupku adalah sebuah kesia-siaan. Bahkan aku merasa kenapa aku lahir ke dunia ini? Sampai di satu momen aku udah sangat-sangat terpuruk dalam kehidupan aku. Keluargaku meninggalkan aku, mereka menjudge aku, mereka jangankan mengasihi aku, bahkan mereka meninggalkan aku sendirian. Dan sampai di satu momen aku ditemukan Tuhan. Momen-momen tersweet dalam hidup aku, dan aku gak akan pernah bosan untuk bagiin ini. Karena di momen yang mungkin kita pikir di tempat itu gak ada Tuhan, kita lagi minum, lagi seneng, aku lagi kepahitan, lagi sakit hati. Setiap kali aku sakit hati kan aku selalu cari minuman. Nah, tapi di momen itu waktu aku mengalami kekecewaan, aku melihat hidup aku yang udah hancur, aku lari lagi ke minuman yang aku pikir adalah jawaban dari permasalahan aku, yang ternyata hanya sesaat. Aku minum bareng teman-teman aku, ketawa, bercanda dan lain-lain. Tapi di momen itu kok beda ya. Aku melihat kayak di sini rame, di sini happy, tapi kok di dalam sini kosong ya. Selama ini aku merasa emang udah kosong, yang gak pernah diisi oleh keluarga aku. Dan aku berpikir kalau selama ini aku udah diisi oleh teman-teman aku, oleh pergaulan aku. Tapi kok di momen ini, kok di sini masih kosong. Apalagi sih, Bet? Aku berpikir kok kamu gak pernah merasa cukup, Bet. Dan di momen itu, saat kita semua lagi mabuk, tiba-tiba ada satu temen aku, cewek. Dia buka Alkitab. Dia buka Alkitab di depan mata aku. Dan di situ aku sadar, aku harus cari Tuhan. Di situ aku merasa aku ditemukan Tuhan. Aku yang hilang, aku yang hina, aku yang udah ditolak oleh dunia. Di situ aku merasa kayak domba yang hilang dan baru ditemukan oleh gembalanya. Di momen yang sama, masalah yang masih sama, pergumulan yang masih sama kepahitan yang ada di dalam hati aku itu. Tetapi aku gak lari lagi ke minuman. Aku masuk ke kamarku dan aku hanya bisa berdoa. Lipat tangan, aku tutup mata, aku gak tahu mau doa dengan kata-kata seperti apa. Yang hanya bisa aku lakukan di situ adalah menangis. Aku cuma bilang ke Tuhan, Tuhan, terus nangis. Dan di momen itu aku merasakan hal yang sebenarnya aku gak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Di tempat yang cuma aku di situ di kamar, tapi atmosfernya langsung berubah. Saat aku nangis, saat aku berseru nama Tuhan, aku merasa kayak Tuhan mengcounter perkataan dunia yang selama ini dunia berikan kepada aku. Aku merasakan ada satu pribadi yang begitu menginginkan aku. Ada satu pribadi yang sangat-sangat mengasihi aku.
Tuhan sangat-sangat menginginkan aku hadir di dunia ini. Di situ aku merasakan full banget kepenuhan yang selama ini aku cari di luar, yang selama ini aku gak temukan di dalam rumah, dan aku memilih untuk mencarinya keluar. Yang aku pikir itu udah terisi, dan ternyata enggak. Tapi di momen itu aku merasakan kepenuhan itu. Di momen itu aku merasakan sangat-sangat berharga. Masalahnya tetap sama, keadaan aku gak langsung berubah. Tapi di situ aku sadar aku gak sendiri melewati semua ini. Di situ aku sadar aku diinginkan di dunia ini, dan ada rencana Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan aku. Dan Tuhan lagi mau mengarahkan aku untuk pergi ke situ. Dan di momen aku bertobat, Tuhan itu bukan Tuhan yang cuma nyuruh-nyuruh kita bertobat, yang hanya tabrak lari kayak Tuhan buat kita bertobat terus Tuhan biarkan. Enggak. Baiknya Tuhan kirim keluarga Tuhan. Aku yang udah puluhan tahun melekat dengan dosa, dengan minuman keras, pergaulan bebas dan lain-lain. Aku yang masih menunggu di ruang tunggu yang salah. Dan untuk menuju ke sini, aku sangat-sangat merasakan dampak dari keluarga Tuhan ini, pentingnya keluarga Tuhan ini. Kita memang butuh Tuhan, kita memang butuh firman Tuhan. Tapi yang aku alami, aku sangat-sangat membutuhkan keluarga Tuhan. Dunia udah memberikan aku titik, tapi Tuhan masih kasih koma dalam kehidupan aku. Dan peran keluarga Tuhan, itu saat aku mau balik lagi ke titik, mereka menarik aku untuk ke koma lagi. Mereka mengingatkan aku untuk jangan ke situ lagi. Mereka mengingatkan aku kalau aku punya masa depan di dalam Tuhan. Kita hidup di dunia yang udah rusak, teman-teman. Iblis akan dengan begitu banyak cara akan menarik kita untuk jatuh lagi. Dia akan terus menarik kita untuk berpikir kalau kita ini bukan siapa-siapa di dunia ini. Padahal kita ini adalah jawaban untuk dunia ini. Tuhan ciptain kita untuk jadi jawaban buat dunia yang udah rusak ini. Dia ciptain kita untuk hidup dalam rencananya Dia. Dan kalian bisa melihat aku yang udah sangat-sangat rusak ini, tapi gak ada yang terlalu rusak yang gak bisa Tuhan pulihkan. Dan begitu pentingnya keluarga Tuhan bagi aku, mentor. Dan di dalam keluarga Tuhan itu gak nyaman, teman-teman. Kadang hal yang ingin aku lakukan saat aku berpikir kasih Tuhan itu udah cukup dan penerimaan Tuhan itu gila-gilaan buat aku, itu emang benar sih. Tapi keluarga Tuhan mengingatkan tentang didikan. Saat kita memang sungguh-sungguh menerima kasih karunia-Nya Tuhan, grace dan mercy-Nya Tuhan, kita gak akan nyaman hidup di dalam dosa. Kita gak akan jadikan kasih-Nya Tuhan, penerimaan-Nya Tuhan itu sebagai kita akan nggak jadikan itu untuk bersembunyi di balik itu. Mereka mengingatkan aku untuk nggak kompromi lagi dengan dosa. Mereka mengingatkan aku untuk bukan tentang dosa dan nggak dosanya lagi, tapi ini berguna nggak buat kehidupan kamu? Berguna nggak ini buat panggilan kamu? Dan waktu aku berada di ruang tunggu yang salah, di kehidupan aku, kemelekatan aku dengan dosa, untuk betul apa yang Kak Riko bilang tadi, untuk menyadari aku salah aja, aku butuh Tuhan, aku butuh keluarga Tuhan. Untuk mau berdiri aja aku butuh Tuhan, aku butuh keluarga Tuhan. Untuk melangkah, langkah demi langkah untuk sampai ke sini di tempat ruang tunggu yang benar itu, aku butuh banget Tuhan dan aku butuh banget keluarga Tuhan. Yang aku rasain aku gak bisa hidup sendiri. Dan iblis berusaha membuat kita berpikir kalau kita bisa sendiri, kita kuat. Enggak, kita ini lemah. That's why kita butuh banget Tuhan dalam kehidupan kita. Dan aku sangat-sangat bersyukur, keluarga Tuhan itu priceless, teman-teman. Kita gak bisa bayar. Dan aku percaya keluarga Tuhan pun itu butuh untuk submit ke Tuhan, butuh untuk say yes to God setiap hari. Karena untuk
menangani satu orang itu nggak bisa pakai kekuatan sendiri. Dan aku sangat-sangat bersyukur bisa jalan, bisa berada di sini. Tapi itu bukan, kalau kalian melihat aku di sini itu bukan karena hebat, kuatnya aku atau keluarga Tuhan yang ada bersama-sama dengan aku, tapi karena Tuhan yang gak pernah nyerah. Tuhan yang gak pernah nyerah dalam kehidupan aku, dan aku percaya Tuhan juga gak akan nyerah dalam kehidupan kalian. Tuhan memberkati teman-teman, thank you. Gila nih teman-teman. Ini orangnya yang tadi baru sharing tadi. Ini foto sengaja ditampilkan. Ini lagi hacep nih. Lagi hacep. Matanya lagi pakai narkoba. Dulu dalam pergaulan bebas, minum-minuman keras. Dunia kasih titik. Dia bilang tatonya di mana-mana. Ini salah satunya ya. Tapi Tuhan belum menyerah untuk orang ini. Ini yang terjadi. Tuhan pakai orang-orang yang dinilai oleh dunia, yang didepak oleh dunia, tapi Tuhan dekat. Dan Tuhan pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkhotbah bisa menyampaikan. Kita mau bermegah apa? Kehebatan kita. Kita lemah tanpa Tuhan. Makanya Paulus menyadari justru dalam kelemahan aku bermegah. Karena waktu aku lemah, aku menjadi kuat. Kalau Tabita punya masalah yang buruk, pernah menunggu di ruang tunggu yang salah. Karena kebaikan Tuhan, karena salib Yesus membuat dia diselamatkan, dipindahkan statusnya menjadi anak. Dan ada keluarga Tuhan yang mengingatkan dia, kita jangan menyerah, Tuhan belum selesai. Tuhan masih kasih komah, berdiri, dampingi, dan sampai ke sini. Bahkan tadi kita sampaikan, untuk di sini pun dia tetap butuh keluarga Tuhan. Tuhan dan firman Tuhan. Karena godanya banyak banget untuk kembali lagi ke sini. Makanya teman-teman bersyukur hari ini. Tempat ini, teman-teman punya kanan kiri kalian. Mentor-mentor kalian, pemimpin kalian, komunitas di gereja kalian. Yang Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Supaya kalian gak jauh lagi dari Tuhan. Amin. Gak ada yang terlalu rusak yang gak bisa Tuhan pulihkan. Gak ada yang terlalu rusak yang gak bisa Tuhan pulihkan. Gak ada yang terlalu hancur yang gak bisa Tuhan pulihkan kembali. Gak ada yang terlalu hancur. Ini waktunya buat kita semua gak lari lagi dari Tuhan, tapi lari ke Tuhan. Amin. Aku akan tutup dengan satu kesaksian ini juga. Tadi Feby dia menjangkau Calvin. Dan temannya Calvin dan Feby juga bukan orang Kristen waktu itu. Namanya Melody. Dia melihat kisah kesembuhan dari si Calvin. Dan dia memilih percaya juga sama Yesus. Di satu momen di retret. Ada satu momen biasa di hari terakhir kayak gini nih, malam terakhir. Ada sesi penyembahan waktu itu. Lagi nangis-nangis worship night. Aku lagi ngelit worship waktu itu. Aku lihat Melody lagi nangis-nangis nih. Biasanya kita kepo ya, setelah sesi pengen tanya dong, nangis kenapa nih? Tadi aku samperin dia, aku tanya, Dek, gimana tadi Tuhan ngomong apa ke kamu? Tuhan bicara sesuatu ke kamu? Dia bilang, Kak, jujur, pertama kali aku nangis itu bukan karena Tuhan lawat, bukan Kak. Tapi aku sedih Kak. Sedih kenapa? Karena aku memutuskan hari ini sebenarnya untuk tinggalkan keluarga Tuhan dan tinggalkan Tuhan. Aku nangis karena ini waktu terakhir aku bareng-bareng mereka. Jadi dia nangis. Tapi waktu aku ngomong ini Kak, aku mau lari dari Tuhan. Ini yang bikin aku tambah nangis. Jadi waktu dia bilang gini, waktu aku bilang sama Tuhan, aku mau lari dari Tuhan. Tuhan jawab ini, waktu kamu lari dari aku pun lari bareng kamu. Itu yang bikin dia bilang, aku gak bisa lari lagi dari Tuhan. Makanya Rago Lewi menciptakan lagu, kemanakah aku dapat pergi. Kita Mazmur, kita mau lari kemana? Dia selalu ada. Kita gak bisa lari dari dia. Dia selalu ada buat kita. Ini penting buat kita sadari. Ini waktunya kita responi kehadirannya yang terus menerus dalam kehidupan kita. Untuk gak lari lagi dari dia, tapi lari terus ke dia di segala situasi kita.